logis sekali kan bahwa agama itu kan ada di hati kita. Kok Islam jadi asik ya? Hati-hati, sedikit demi sedikit Anda sedang saya mengaruhi. Halo, balik lagi bersama saya Coki Pardede dan tentunya di sini ada Habib Jafar. Ini sebuah privilege ya buat saya ya, karena sebenarnya ini pertemuan yang udah kita rencanakan beberapa bulan yang lalu, tapi karena kesibukan kedua belah pihak, akhirnya kita baru ketemu saat ini juga. Kita baru ketemu sekarang. Dan selain sibuk juga karena sebenarnya jujur awalnya saya agak deg-degan juga ketemu Habib. Karena ini no offense ya Bib ya, maksudnya referensi saya kan bukan orang muslim, jadi memang referensi saya tentang agama Islam kan sangat sedikit. Jadi begitu saya dengar kata Habib, sayanya yang deg-degan gitu, karena biasanya yang saya lihat di sosmed atau di TV, bayangannya tidak seperti yang saya lihat sekarang nih, bisa pakai baju kasual, santai. Ini bahkan bisa ngobrol santai begini, jujur buat saya sebuah hal yang baru sih buat saya Bib. Terima kasih atas waktunya Bib ya. Siap. Saya kebetulan nih ngumpung ada Habib Jafar, ada banyak banget nih pertanyaan yang pengen saya tanyain ke Habib Jafar, terutama dari sisi orang yang di luar Islam itu. Mungkin ada banyak juga teman-teman yang punya pertanyaan seperti pertanyaan saya, dan kebetulan kan Habib Jafar saya yakin pasti orang yang cukup kompeten lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan kebetulan memang di YouTube gua beberapa viewersnya dia bilang di komen bahwa mereka non muslim dan enjoy sama konten ini, karena kan soal bagaimana kita berbagi hal-hal yang positif itu kan lintas agama, lintas segalanya kan. Betul Bib. Kita mulai dari pertanyaan pertama aja kali Bib. Gimana? Ini tolong dikoreksi kalau saya salah ya Bib ya. Ini harus hati-hati nih ngomongnya nih soal ini. Tapi permasalahannya gini Bib, saya kan orang yang bukan Islam. Dari referensi saya selama ini melihat di sosmed atau melihat di media mainstream Indonesia terutama, saya lihat sepertinya Islam ini lebih cenderung ke arah yang sangat konservatif. Paling enggak itu yang saya lihat di media ya. Nah pertanyaan saya, apakah itu memang Islam yang sebenarnya Bib? Di mana konservatif, ibadah terus, karena saya lihat nih, pandangan saya dari orang yang di luar Islam, saya agak sulit menemukan paling enggak di media tokoh-tokoh yang bisa cukup open minded dalam menyikapi sebuah apa-apa, mohon maaf ya, haram, apa-apa tidak boleh, apa-apa ini gitu, sehingga saya jadi ada semacam, apakah Islam memang seperti itu? Apakah Islam memang sekonservatif itu? Apakah memang tidak bisa open minded di agama Islam? Itu gimana Bib? Nah, gue mau masuk dari ini dulu, bahwa dalam Islam itu sebenarnya segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah. Oke. Oleh karena itu misalnya lagu Bimbo lah, Sajadah Panjang, itu menurut gue ketika Bimbo dalam liriknya bilang bumi ini adalah sajadah panjang, karena dalam Islam segala sesuatu pekerjaan itu, baik yang ibadah sebagaimana umumnya kita ketahui, sholat, puasa, dan zakat, dan haji, dan di luar itu bekerja, bahkan tidur di bulan puasa kalau dalam keadaan berpuasa itu bernilai ibadah. Baik. Nah, masalahnya sekarang ini ada kecenderungan bahwa seolah-olah yang ibadah itu hanya yang sholat, puasa, zakat, haji. Orang seolah-olah ibadahnya itu hanya itu, padahal ibadah-ibadah yang muamalah, berhubungan baik dengan orang, itu juga sangat penting. Ini pengetahuan yang baru banget saya dengar. Berarti memang di Islam itu bahkan hubungan kita bersama sesama manusia itu termasuk ibadah sebenarnya. Iya, termasuk ibadah. Bahkan suatu hari itu dalam salah satu hadis qudsi disebutkan Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah. Allah bertanya kepada Nabi Musa bahwa mana ibadahmu wahai Musa kepadaku. Kemudian kata Nabi Musa, semua ibadah dalam artian yang ibadah kepada Allah itu kan, itu semua buat engkau ya Allah. Terus kata Allah, enggak, semua ibadahmu itu buat dirimu, artinya buat kebaikanmu sebagai hamba Tuhan. Lalu Nabi Musa nanya, apa sih ibadah yang benar-benar untukmu? Kemudian kata Allah,
memasukkan rasa bahagia kepada hati orang lain, saudaramu yang sedang sedih hatinya, yang sedang hancur hatinya. Jadi ibadah yang betul-betul untuk Allah, artinya ibadah teragung justru adalah memasukkan bahagia kepada hati orang lain. Itu kan tentang hubungan baik dengan orang lain yang justru lebih penting. Kenapa? Karena kalau dalam Islam seorang muslim itu punya masalah dengan Allah, maka dia bertaubat, selesai. Tapi kalau dia punya masalah dengan orang lain, maka dia gak cukup hanya minta maaf ke Allah, minta maafnya juga ke orang yang dia salahi. Dan kalau orang yang dia salah itu gak ngasih maaf, maka Allah pun gak akan memberikan maaf. Wow, ini terus terang pandangan baru nih buat saya, bahwa ternyata hubungan antar manusia cukup signifikan ya peranannya dalam ibadah orang muslim ya. Ini saya bahkan Sayyidina Ali itu bilangnya, kalau seseorang itu bukan saudaramu dalam agama, maka ia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Itu quote yang bagus banget itu. Dan yang sering orang salah paham bahwa padahal dalam Islam itu, misalnya kita mengacu ke Quran itu yang ngomongin hukum paling banter 10%. Yang ngomongin hukum. Selebihnya Quran itu ngomongin tentang akhlak yang baik. Artinya bagaimana berhubungan baik dengan sesama manusia. Dan yang kedua tentang rahmat, menebar kedamaian di muka bumi. Itu poin yang mayoritas dalam Al-Qur'an. Yang berbicara hukum itu hanya 10%. Dan itu pun yang berbicara hukum itu haruslah berbasis dan berorientasi kepada nilai-nilai baik di antara sesama manusia. Misalnya gue kasih contoh. Di Islam itu lo kalau sholat tapi bersikap keji dan mungkar kepada orang lain, maka sholatnya tidak dianggap oleh Allah. Artinya tidak diterima oleh Allah. Kemudian kalau kita zakat, berbagi harta kita kepada orang lain tapi diikuti dengan sikap kita ingin dipuji, kita besar hati dan kita menganggap yang diberi itu di bawah kita, maka kemudian pahalanya akan hilang. Jadi hukum pun dinilai dalam perspektif hubungan baik dengan sesama manusia. Benar. Berarti bukan cuman sekedar ibadah ritual ya sebenarnya, tapi lebih dari sekedar itu ada kemanusiaan yang terlibat di situ ya. Nah, permasalahannya Bib, kenapa informasi yang begitu bagusnya nih, ini saya baru tahu, terus terang nih saya baru tahu karena Muslim tidak memberitahu ini kepada saya. Ini kan maksud saya kan sesuatu yang baru. Saya bahkan baru tahu hari ini. Kenapa informasi penting seperti ini kok jarang sih kita dapetin di kanal-kanal mainstream seperti di media or sosmed gitu. Kenapa sisi yang lebih kerasnya yang lebih sering kita lihat sih? Itu ada. Kenapa kira-kira? Iya, karena dominasi pandangan orang bahwa Islam itu seolah-olah hukum. Sehingga kemudian yang ditawarkan itu hanya seolah-olah hukum itu sendiri. Mereka kemudian berbondong-bondong untuk kemudian mengajarkan tentang aspek hukum dalam Islam, dan yang sangat kita sayangkan, mereka cenderung marah banget kalau di bidang ritual atau hukum ini orang melanggarnya. Tapi mereka cenderung lebih tidak marah kepada orang-orang yang melanggar hukum-hukum Islam dalam kaitannya hubungan baik dengan sesama manusia. Misalnya gue kasih contoh, kalau orang maksiat, umat Islam itu sebagian akan sangat marah melihat orang maksiat. Orang maksiat dengan lawan jenis, orang misalnya mabuk-mabukan dan lain sebagainya, mereka akan sangat marah. Tapi kalau misalnya ada ketua partai politik Islam yang ditangkap karena korupsi, umat Islam itu sikapnya tidak seheboh menghadapi orang yang maksiat. Padahal dosanya korupsi itu kan jauh berlipat ganda ketimbang dosa yang lain. Menarik banget. Iya. Ini malah tadi saya dapat point of view menarik lagi dari Habib, bahwa ternyata ini juga pandangan baru buat saya. Karena terus terang sebagai orang yang di luar Islam, awalnya saya pikir Islam itu 90% mengenai hukum. Karena memang seperti yang Habib bilang tadi, yang didengung-dengungkan secara mayoritas itu adalah ritual, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya ini. Sehingga terus terang Habib, buat saya orang yang memang agak
saya bisa dibilang memang agak rebel ya. Pada saat diperkenalkan atau dipertunjukkan dengan hukum ini, saya jadi kok kaku banget gitu. Tapi ternyata ada sudut pandang yang sangat menarik. Itu bahkan tidak hanya sebagian dari wajah Islam yang sebenarnya. Karena misalnya kita ingat pas bencana di Jawa Barat yang kemudian mengakibatkan beberapa artis, band kemudian meninggal kan. Lu bayangin ketika itu sebagian umat Islam yang pola pandangnya hukum itu dan yang lebih agak ada salah paham mungkin, tentang keislamannya, mereka kemudian langsung mencibir makanya jangan nyanyi-nyanyi karena musik itu haram bla 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 dan lain sebagainya. Misalnya kenapa mereka tidak kemudian juga lebih besar konsentrasinya pada makanya jangan buang sampah sembarangan karena kebersihan adalah sebagian dari iman dalam Islam. Ini terus terang, ini sisi lain yang saya terus terang nggak pernah lihat di sosmed atau bukan nggak pernah lihat mungkin jarang ketemu, bahwa ternyata ada perspektif yang cukup menarik, tidak semata-mata menyalahkan orang yang di sana, tapi maksudnya ada tindakan-tindakan preventif kayak misalnya buang sampah atau merusak lingkungan kan. Dan itu sangat dasar dalam Islam, menjaga lingkungan itu sangat dasar karena orang nggak akan bisa beribadah, berhubungan baik sesama manusia kalau lingkungannya tidak mendukung kan, kalau kondisi masyarakatnya misalnya sedang konflik dan lain sebagainya, sehingga itu salah satu hal dasar dalam. Terus terang Web, ini benar-benar mematahkan atau memberikan perspektif baru buat saya yang dimana ada stigma yang mengatakan bahwa beberapa umat Islam ini pantang untuk berpikir di luar dari maksiat, dosa dan yang lain-lain. Karena terus terang, ini saya ngomong jujur aja, Bebe. Kalau saya ketemu orang Islam pada umumnya, kalau kita berbicara mengenai bencana alam atau kita berbicara mengenai konflik sosial atau kita berbicara mengenai fenomena alam, pasti buat mereka penyebabnya adalah orang maksiat. Iya, padahal ternyata ada perspektif lain. Bukan dilarang oleh Islam, ya ada juga penyebab-penyebab lain sebenarnya. Ada penyebab lain. Kenapa kemudian yang sering didengar oleh pihak luar itu? Karena kelompok-kelompok yang kecil itu, yang punya pandangan radikal, yang atau minimal punya pandangan yang hukum, yang berbasis kepada hukum saja, itu yang berisik. Sedikit, tapi mereka yang berisik, yang kemudian bersuara di mana-mana, memenuhi timeline dan lain sebagainya. Kenapa? Karena justru orang-orang yang benar-benar memahami Islam, mereka diajarkan bahwa mereka, orang-orang yang beriman, kata Nabi, dalam berbicara harus mempertimbangkan jika yang keluar tidak pasti baik dan bermanfaat, maka jangan mengeluarkan suatu pendapat. Lebih baik diam gitu. Wow, berarti memang luar biasa. Mungkin kalau ada peribahasa bilang, mungkin saya nggak tahu ya, tapi kalau peribahasa bilang memang tong kosong nyaring bunyinya, mungkin ke arah sana ya. Dan memang ada justru orang yang paham Islam akhirnya dia rendah hati misalnya kan. Orang justru yang paham sekali dengan Islam, dia rendah hati. Dia tidak sok suci. Dia mengetahui kekurangan dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya itu dipandang baik oleh masyarakat karena aibnya disembunyikan oleh Allah dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mudah kemudian untuk berkuar-kuar. Kalaupun berdakwah dengan cara yang baik sebagaimana diajarkan Quran. Ketika Nabi Musa itu ketemu Fir'aun, berdakwahnya padahal Fir'aun sudah mengaku Tuhan. Nabi Musa ketika bertemu di Quran diceritakan berbicara dengan baik-baik, dengan hati rahmat, hati yang damai kepada Fir'aun. Kemudian padahal pada saat itu konteksnya Fir'aun pun sudah tidak ada alasan untuk baik-baik sama dia sebenarnya, karena dia sudah melakukan semua kejahatan yang ada dan mengaku Tuhan. Udah dosa paling parah itu. Dalam Islam. Tapi masih tetap harus dengan baik-baik. Mereka sehingga orang-orang yang paham Islam itu dengan cara baik-baik, penuh pertimbangan dalam berbicara dan berpendapat, kemudian penuh dengan kerendahan hati, tidak merasa paling suci, paling benar. Dan yang terakhir adalah prinsip mereka sebagaimana diajarkan dalam Quran itu hanya menyampaikan. Jadi menyampaikan. Perkara orang mau ikut atau enggak itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Sehingga mereka hanya menyampaikan dengan cara baik-baik. Gak ada kemudian misalnya mereka kemudian berpikir gimana agar ini menjadi viral gitu, agar kemudian orang terpengaruh. Ada mereka menyampaikan saja, orang mau ikut ya
kita bersyukur dapat Aduh, pahala, lucu. orang nggak mau ikut juga kita dapat pahala, yang rugi mereka dan urusan mereka dengan Tuhan. Terus terang ini adalah point of view mengenai keislaman yang sangat baru buat saya. Sangat baru buat saya. Saya tahu di luar sana banyak orang yang pemikiran Islamnya progresif, saya tahu gitu. Tapi mendengar ini langsung dari mulut seorang Habib tuh buat saya sebelumnya tuh unthinkable gitu. Maksudnya nggak terfikirkan. Sama satu lagi, Bib, ini juga pertanyaan mungkin teman-teman yang kebetulan saya wakilkan di forum ini. Kan kalau nggak salah orang Islam itu kan punya kewajiban untuk mengajak sesama manusia ke kebaikan dan juga mencegah kemaksiatan. Maksud saya itu basic hukumnya sih saya setuju dan sepakat karena itu kan adalah basic hukum kebaikan gitu. Tapi kenyataannya kalau saya lihat kok pada saat ingin menerapkan mencegah kemaksiatan dan mengajak orang kebaikan, yang saya lihat di media mainstream tuh lebih menggunakan paksaan gitu. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri, karena saya kebetulan langsung ketemu nih sama orang yang paham, sampai batas mana sih orang Islam itu reaksinya atau SOP-nya pada saat ingin mengajak orang dalam kebaikan atau mencegah kemaksiatan itu sebenarnya seperti apa sih harusnya gitu? Itu istilahnya amar ma'ruf nahi munkar. Itu dia, saya takut salah ngomongnya. Karena biasanya yang Habib sebut tadi itu biasanya dipakai untuk jadi justifikasi beberapa ormas-ormas untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka preventif, tapi kalau buat saya jadi mengganggu kestabilan sosial. Jadi amar ma'ruf artinya dia mengajak harus dengan baik. Kalau kata Kiai Gusmus, jangan sampai orang yang berdakwah itu kalah sama kernek bis yang ngajaknya dengan baik-baik, dirayu. Aduh gila, dalam banget. Iya. Harus lebih dari seorang kernek bis untuk ngajak penumpangnya naik bis. Jadi dengan cara yang sangat baik, dan kalau di zaman ini harus dengan cara yang sangat kreatif, bukan hanya baik tapi sangat kreatif. Nah, karena kenapa? Karena seorang muslim itu diajarkan untuk mereka radikal dalam pikiran. Mereka menganggap bahwa Islam adalah yang paling benar, harus meyakini itu. Setiap agama juga harus meyakini itu. Tapi harus toleran, harus lembut dalam bersikap. Sebagaimana diperlihatkan Nabi itu banyak meraih orang lain masuk Islam karena melihat output dari sikap Nabi. Dan sikap Nabi yang lemah lembut itu kemudian membawa orang, ini apa sih yang ada di kepalanya orang ini sehingga kemudian tingkah lakunya, tutur katanya begitu baik, akhirnya orang masuklah kepada Islam. Nah, memerintahkannya, mengajaknya harus dengan cara baik. Dan kemudian nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran itu juga bil ma'ruf, harus dengan cara yang baik juga. Jadi batasannya, walaupun kita mau mencegah kemungkaran, caranya harus dengan yang baik-baik, dan jangan sampai sekedar menyakiti hati orang lain juga jangan sampai. Karena nanti itu akan jadi melenceng dari maksud utama yang awal tadi. Karena dasar hukumnya adalah di Quran itu tidak ada paksaan dalam agama. Nggak ada paksaan dalam agama, karena kan logis sekali kan bahwa agama itu kan ada di hati kita. Kok Islam jadi asik ya? Hati-hati, sedikit demi sedikit Anda sedang saya mengaruhi. Nggak, tapi terus terang Bim, saya tuh sangat menantikan obrolan santai seperti ini dengan seorang Habib gitu, karena yang saya butuhkan adalah referensi sebanyak-banyaknya tentang Islam gitu. Bisa dilanjut lagi? Iya. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Maka kemudian nggak ada. Ya memang agama itu kan soal hati. Yes. Gimana mau bisa dipaksakan? Itu sebenarnya logis saja. Hanya Quran nambahkan penegasan aja di dalam Al-Quran. Dan kemudian bukan hanya lo yang butuh pada obrolan yang seperti ini, tapi gue juga harus menyampaikan ini kepada lo, karena kalau lo tidak sampai tentang yang tepat dari Islam itu, maka akhirnya gue juga yang kena. Ntar gue ditanya di akhirat, wah lo berteman dengan Coki, kenapa tidak disampaikan yang sebenarnya ini? Berarti sebenarnya harusnya kenapa Coki bisa sampai mendengar dari orang yang salah? Oke. Berarti basically sebenarnya kalau di Islam itu ada konsep semakin banyak kita mengetahui akan sesuatu dan semakin kita punya akses untuk orang-orang yang di luar Islam, sebenarnya ada tanggung jawab untuk ngobrol secara ini ya, or at least menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi. Iya, harus seorang muslim harus menjamin
menyampaikan keislaman yang tepat. Jangan sampai ini yang kemudian dikritik oleh pemikir-pemikir Islam di Mesir. Jangan sampai kemudian Islam dihancurkan oleh tingkah laku, sikap dan obrolan dari seorang muslimnya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai tadi akhirnya kemudian lu punya gambaran bahwa Islam itu seolah-olah ekstrim, radikal. Karena lu memiliki akses informasi kepada Islam hanya dari orang-orang muslim yang radikal, yang menguasai timeline, media sosial, Google dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak sih Bib orang-orang yang berisik tuh didiemin? Ya, artinya kan itu kemudian jadi tugas bersama kita. Tugas bersama kita. Jadi harusnya PR-nya jadi gua dua tuh PR-nya. PR-nya gua harus berdakwah kepada lo dan gua harus berdakwah kepada kaum internal gua yang berisik tadi itu. Berat juga ya. Tapi maksud gua harusnya terus terang pada hari ini gua banyak banget dapat point of view yang baru saat ini gua tahu. Baru detik ini gua tahu. Sebelumnya gua nggak pernah tahu. Dan harusnya akun-akun Instagram lu atau akun-akun sosmed lu tuh lebih punya followers jutaan sih harusnya. Karena terutama buat orang-orang kayak gue ya. Kalau gue kan emang orangnya suka diajak ngobrol, suka berpikir. Pada saat ada tukar pikiran seperti ini, gue jadi ngerti dan lebih masuk ke gue gitu. Karena kasihan untuk orang-orang yang kayak gua nih, yang pengen mencari tahu tentang Islam, tapi pada saat dia cari di search di Google or apapun itu, dia dapatnya kesana lagi. Berarti sebenarnya tugas kita bersama ya itu. Dan akhirnya lu dapat pembenaran. Nanti ditanya kenapa Anda tidak Islam? Ya karena saya tidak pernah mendapatkan informasi Islam yang sejati, yang sebenarnya. Berarti kalau gua udah ngomong sama lo, nanti kalau di akhirat kenapa tidak Islam, jadi nggak bisa jawab lagi ya. Dan memang begitulah pada akhirnya Nabi Ibrahim itu di Quran diajarkan untuk lu berdebat deh, kata Quran. Orang-orang yang menentang keimanan kepada Tuhanmu wahai Ibrahim, ajak mereka berdebat. Dan bahkan Quran bilang siapa yang nggak yakin bahwa Quran, nggak percaya bahwa Quran itu dari Tuhan, mereka tantang aja bikin sabda-sabda yang sama. Artinya kita diajak berdialektika, berdiskusi, saling berdebat. Berarti sisi intelektualnya juga ada sebenarnya ya. Justru intinya di sisi intelektual itu sebenarnya. Makanya kemudian kalau lo di Quran itu ya yang ditantang itu berakal, berpikir. Ya itu aja yang ditantang. Dan memang masuk Islam menggunakan akal itu salah satu corak dakwah Islam. Misalnya kalau dalam masa sahabat itu ada Salman Al-Farisi, seorang Persia penyembah api Majusi yang kemudian masuk Islam karena menggunakan akalnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim memasukkan kepada agama Nabi Ibrahim dulu dengan akalnya. Misalnya ketika orang-orang itu menyembah matahari, kata Nabi Ibrahim, lu nyembah matahari. Yang saat malam hari gak ada itu matahari. Apakah seperti itu Tuhan? Adanya cuma siang hari. Menarik. Mengajak berpikir. Menarik. Berarti memang dari percakapan malam hari ini yang gue tangkap adalah Islam itu it's not all about hukum, tapi ada juga pertama dalam berkehidupan bersesama itu juga termasuk ibadah yang tidak kalah penting ternyata. Terus yang kedua yang gue tangkap ini juga benar-benar mind blowing bahwa ternyata Islam itu dianjurkan malah untuk berdiskusi sebenarnya dan masuk dari segi intelektual ya. Karena terus terang sebelum kita ngobrol begini, gue agak memandang sebelah mata karena selama ini yang gue lihat pada saat diskusi ingin dimulai, akhirnya biasanya akan muter-muter gitu aja. Dia akan bilang ini, jadi udah menutup untuk diskusi terus kita juga nggak apa-apa gitu. Dan yang tambahan juga Islam itu juga wajib harus saling mengasihi. Cinta kasih itu salah satu poin dalam Islam, sehingga dalam salah satu perkataan tokoh Islam awal yang juga memiliki garis keturunan ke Nabi, Sayyidina Ja'far Shadiq, dia katakan apalagi Islam itu kalau bukan cinta kasih. Jadi aspek cinta kasih yang sangat kental biasanya orang mengaitkannya dengan agama Kristen itu juga ada dalam Islam, karena dalam Islam meyakini bahwa Islam itu sintesa dari Yahudi yang berorientasi hukum dan Kristen yang berorientasi kepada kasih. Hybrid.
tapi terus terang, Bib, menurut gue percakapan pada malam hari ini, gue jadi dapat satu kesimpulan bahwa sebenarnya PR kita bersama, saya yang di luar Islam dan Habib juga yang Islam, untuk mematahkan stereotip tertentu tentang Islam, bahwa ya Islam itu tidak seperti yang digambarkan di media mainstream gitu. Karena sekarang saya sudah ketemu langsung dengan seorang Habib dan jawabannya 180 derajat berbeda dengan apa yang saya lihat di media mainstream, dan saya mungkin nanti bisa menjelaskan ke orang-orang lain mungkin yang tidak nonton video ini juga gitu. Dan memang menarik sekali. Memang kehancuran satu masyarakat itu karena memang stereotip yang kemudian dibungkus dengan kebencian. Dibangunlah stereotip, kemudian kita membenci stereotip itu, sehingga kemudian terjadilah konflik di antara kita. Seperti stereotip orang Padang pelit, ya nggak juga. Iya, stereotip itu kan stereotip itu yang kemudian menghancurkan logika seseorang. Betul, kan? saya sepakat sekali. Orang menjadi gak objektif gitu. Dan terus terang, ini pertama kalinya saya bisa bercanda sama seorang Habib ya. Bib, makasih banyak Bib. Thank you banget waktunya. Saya takut nih kalau ngobrol lebih lama lagi, saya nanti jadi Islam. Oke, sekian edisi pembajakan vlog gua sama Coki Bardede. Iya. Terima kasih, Cok. Sama-sama, Bib. Bisa Kita ngobrol di vlog gua. Nanti kalau misalnya gua ada topik-topik yang lebih menarik lagi, mungkin nanti kita atur waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi, karena menurut gua lu jadi salah satu, kalau buat gua secara pribadi, lu jadi salah satu orang yang akan gua tanya kalau misalnya ada sesuatu yang gua nggak mengerti tentang Islam. Karena menurut gua kalau Muslim tidak bisa ngomong. Ini kan sama dia.